ya, bahwa Allah menyandang sifat-sifat. Ibnu Karram atau Karomiyah ini terkenal dengan konsep baru, ya, yang mengatakan bahwa Allah itu punya perbuatan, ya, tapi perbuatannya itu ada awalnya, sebelumnya belum melakukan perbuatan sama sekali, lalu tiba-tiba ada masa tertentu Allah melakukan perbuatan. Jadi sebelumnya itu kayak nganggur, ya, tanpa masa, lalu tiba-tiba saat itu melakukan perbuatannya. Ibnu Salim tadi saya cerita, ya, ini menganggap bahwa Al-Quran itu ada hurufnya, tapi hurufnya itu juga tidak dikehendaki oleh Allah. Hisham bin Al-Hakam ini dari kalangan Syiah yang mengatakan Allah itu jisim, ya, mengatakan Allah itu jisim terlepas apa definisinya. Lalu kemudian Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, ini salah satu tokoh di kalangan madhab Hanafi yang kemudian para pengikutnya disebut sebagai Maturidiyah, ya. Apa bedanya dengan Asy'ariyah? Kalau Maturidiyah itu mengatakan Allah menyandang perbuatan, tapi perbuatannya tanpa dikehendaki. Jadi berbuat tanpa menghendaki, menciptakan langit tanpa menghendakinya. Ini juga tidak masuk akal. Gimana berbuat kok tidak menghendaki? Kalau Asy'ariyah itu berbicara tanpa menghendaki. Kalau Maturidi berbicara iya, berbuat juga iya, tapi tanpa menghendakinya. Kenapa mereka semuanya menghindari ini? Karena menghindari, ya, berdasarkan doktrin dalam kalamnya itu, ya, dalam seni kalam doktrin, jangan sampai Allah punya perbuatan, punya sesuatu yang baru. Jangan sampai Tuhan itu dinamis. Jangan sampai sekarang berbuat, kemarin belum melakukan perbuatan itu, dan perbuatannya ini disandang oleh Allah. Padahal justru kita dalam Al-Quran, ya, kan Allah itu Rabbul Alamin, mengatur alam. Kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah punya urusan. Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, maha hidup dan maha mengatur. Bagaimana sesuatu yang maha hidup, maha mengatur kok tidak punya perbuatan yang disandangnya sendiri? Ini tidak masuk akal. Justru itulah sifat utama dari Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa aktif mengatur hambanya, aktif mendengar, aktif melihat, ya, aktif kemudian juga menanggapi perlakuan atau perbuatan dari hambanya. Orang berbuat baik dicintai Allah, diridhoi. Orang berbuat jahat, ya, dibenci, kemudian nantinya sebagiannya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru ini adalah sifat yang sangat utama. Oleh karena itu ini perbandingan dan sering banyak perdebatan mengenai hal ini. Baik, saya akan mempersingkat, ya. Jadi ini sekedar nama-nama dari para tokoh-tokoh pentolan Ahlul Kalam dari berbagai kalangan. Kalangan-kalangan Ahlul Kalam itu ada yang sangat jauh dari Ahlul Hadis, ya. Ada yang dekat, ya. Kedekatannya pun berbeda-beda. Kalau yang sebelah kiri ini adalah kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya. Ada Jahm bin Safwan tadi saya cerita, Bishr al-Marisi, sekaligus saya cerita dialektika atau perdebatan yang terjadi dengan kalangan Ahlul Hadis, ya. Jahm bin Safwan ini konon pernah bertemu dengan sebagian kalangan Ahlul Hadis, tapi tidak begitu ada banyak perdebatan yang bisa kita baca detailnya. Jadi sekedar pertemuan lalu pertentangan. Bishr al-Marisi konon pernah ditemui oleh Abdul Aziz Al-Kinani. Abdul Aziz Al-Kinani itu muridnya Imam Syafi'i yang pergi berangkat dari Mekah ke wilayah Baghdad, ya, di istana. Kalau Abdul Aziz itu ceritanya pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, ya, tapi apakah persis atau tidak, yang jelas beliau ini kemudian bertemu dengan Bishr al-Marisi, berdebat, dan punya sampai dituliskan memoir perdebatannya itu dalam buku Al-Haidatu wal I'tidhar, ya. Di situ terlihat sekali kalah argumentasi Bishr al-Marisi. Dalam sejarahnya Ahlul Hadis ketika berdebat dengan Ahlul Kalam tidak pernah kalah, ya, senantiasa menang. Apalagi nanti zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Pertama, kekuatan argumennya jelas, ya. Lalu kemudian yang ditampilkan itu memang tidak sembarangan orang, ya. Oleh karena itu ada ajaran dalam akidah melarang untuk berdebat, ya. Yang berdebat itu hanya dilakukan pada saat-saat memang betul-betul diperlukan. Dan yang tampil harus orang-orang yang memang mewakili yang terbaik dari yang ada. Nah, kalau dua ini dipenuhi, ya, secara kepribadian yang berdebat ini memenuhi syarat, ya, lalu kemudian keperluannya memang sudah mendesak, nah, ini akan dengan mudah mengalahkan Ahlul Kalam karena argumentasinya jelas, ya, secara dalil-dalil
agama, ya, Quran, hadis dan ijma para sahabat serta tabi'in dan para a'immah di kalangan salafus solehnya jelas, lalu kemudian pastilah cocok dengan pemikiran yang sehat secara akal pikiran. Ini, oleh itu bisa kita lihat dengan jelas pada perdebatan atau dialektika antara Bishr al-Marisi dengan Abdul Aziz al-Kinani. An-Nadhm ini termasuk salah satu tokoh pertama Mu'tazilah, ya, yang kemudian punya beberapa pemikiran yang aneh-aneh, ya. Contohnya misalnya pemikiran tufroh, mutasi, seseorang dianggap nadhm itu bisa berpindah dari sini ke misalnya di luar masjid itu, ya, tanpa melewati wilayah pertengahan. Jadi langsung bisa di-delete dari sini lalu kemudian tiba-tiba dikopas ke sana. Nah, ini contoh pemikirannya yang sangat terkenal dari nadhm. Ada banyak pemikiran yang lainnya. Abul Hudhal al-Allaf ini mulai Mu'tazilah kemasukan pemikiran dari filsafat Yunani, antara melalui tokohnya Abul Hudhal al-Allaf. Abu Ali al-Jubba'i ini juga tokoh Mu'tazilah, ya, di Basrah, yang sekaligus adalah ayah angkatnya Abul Hasan al-Ash'ari. Abdul Jabbar, Al-Qadhi Abdul Jabbar ini tokoh Mu'tazilah belakangan yang paling terkenal. Nah, ini yang sebelah kiri. Yang sebelah tengah ini kalangan Kullabiyah dan Asy'ariyah. Ibnu Kullab ini ada di masa Imam Ahmad bin Hambal, ya. Sudah sempat ditahdir oleh Imam Ahmad para murid-murid beliau dari pemikiran-pemikiran Ibnu Kullab. Kemudian juga Imam tadi Ibnu Khuzaimah yang memperingatkan para murid-muridnya agar tidak mengikuti pemikiran Ibnu Kullab. Inti dari pemikiran Ibnu Kullab adalah menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan perbuatannya sendiri, perbuatan yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sehingga beliau berpandangan bahwa Allah itu berbicara tanpa menghendakinya. Nah, coba dengan pahami, berbicara tanpa menghendakinya. Itu kan menganggap bahwa sifat bicara itu sama dengan sifat hidup. Ya. Allah itu kan maha hidup, tanpa harus berkehendak untuk hidup dulu baru hidup, enggak. Ya, sejak awal memang sudah hidup. Nah, Ibnu Kullab ini menganggap bahwa pembicaraan Allah itu juga sama seperti itu. Ini kan tidak masuk akal. Berbicara tapi tanpa berkehendak. Tapi kemudian pengikutnya banyak, termasuk pemikiran ini masuk di dalam madzhab al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ini hidup di keluarganya Abu Ali al-Jubba'i, ya, konon selama sekitar 40 tahun berada dalam Mu'tazilah, kemudian bertaubat, lalu ingin mengikuti Ahlus Sunnah dan Ashabul Hadis, ya. Jadi beliau di akhir hayatnya memang berjuang untuk mengikuti Ahlul Hadis tadi, bertemu dengan Zakaria As-Saji di Basrah, bertemu dengan para ulama Hambali di Baghdad, ya, sampai sangat dekat dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Hadis, ya, walaupun ada beberapa catatan, tapi secara umum sudah menjadi bagian dari pengikut mereka, ya. Akan tetapi pemikiran-pemikiran beliau yang lama ataupun yang baru yang masih berbeda dengan Ahlul Hadis kemudian dilestarikan, ya. Dilestarikan termasuk intinya adalah tadi menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyandang perbuatannya secara langsung. Maksudnya apa? Dia menganggap bahwa perbuatan Allah itu terpisah dari diri Allah. Lalu perbuatannya itu adalah hasil dari perbuatan itu sendiri. Agak rumit, ya. Tapi kita dengar saja. Karena ini memang pemikiran-pemikiran yang sebetulnya tidak masuk akal. Ya, Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan dalam kitab Khalqul Af'al Ibad itu sudah membedakan antara sang pencipta, ya, kemudian ciptaannya. Misalnya Allah menciptakan, yang disebutkan beliau dalam Sahih Bukhari itu Allah menciptakan langit. Kita kan bisa memahami ada Allah, ya, sebelumnya belum menciptakan langit. Ngerti ya? Ada Allah sebelumnya belum menciptakan langit, kemudian Allah menciptakan langit. Saat Allah menciptakan langit, ini kan Allah melakukan satu perbuatan baru, yaitu perbuatan menciptakan langit. Perbuatan itu adanya ya pada diri Allah. Sebagaimana semua pelaku perbuatan, itu perbuatannya ada pada diri dia. Ya, saya misalnya berjalan, ya, berjalannya saya itu ya ada pada diri saya, bersama saya. Saya bicara, perbuatan berbicara saya ini juga ada pada diri saya. Dan semua pelaku perbuatan seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Imam Bukhari, ya, intinya ketika menciptakan langit, maka perbuatan menciptakan langit itu berbeda dengan langit, karena langit ini dihasilkan oleh perbuatan mencipta. Nah, perbuatan mencipta ini adalah perbuatannya Allah. Bahasa kita disandang oleh Allah, bukan terpisah dari Allah. Kalau terpisah dari Allah maka dia menjadi makhluk. Nah, itulah rahasia kenapa Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk. Quran itu kan ucapannya siapa?
Allah. Ketika Allah mengucapkan Al-Quran, nah kata-kata tersebut, ya, suara itu kemudian kosakatanya itu ada pada diri Allah. Baru kemudian didengar oleh malaikat Jibril, lalu disampaikan oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan ke umat Islam, itu memang menggunakan suaranya Jibril dan suaranya Nabi Muhammad, tapi isinya adalah disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an itu dikatakan ucapannya Allah, walaupun kita membacanya dengan suara kita. Pada saat kita baca Al-Qur'an, suara itu suara kita. Perbuatan membaca itu perbuatan kita. Tapi Al-Qur'annya sendiri, yaitu kata-kata itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan itu ucapannya Allah. Ketika Nabi Muhammad mengatakan innamal a'malu binniyat, itu ucapan siapa? Nabi Muhammad. Ketika disampaikan oleh Umar di atas mimbar, itu ucapan siapa? Tetap ucapannya Nabi Muhammad, walaupun menggunakan suaranya Umar bin Khattab. Karena yang dibahas adalah asal usul dari siapa yang pertama kali mengucapkan ucapan itu. Nah, bagi Mu'tazilah, bagi Jahmiyah, juga nanti bagi Ibnu Kullab, Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkannya langsung. Menghendaki untuk mengucapkan, kalau mengucapkan tidak seperti itu. Dianggap bahwa oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah, ucapan ini ada terpisah dari diri Allah, yaitu diciptakan oleh Allah, bukan diucapkan, tapi diciptakan. Ini menjadi tidak masuk akal. Kenapa? Untuk menciptakan itu kan perlu mengatakan apa? Kun, begitu. Nah, kunnya itu dianggap makhluk juga. Nah, dan seterusnya, ya, bulat. Nah, kalau oleh Ibnu Kullab itu dianggap Allah mengucapkan Al-Quran, Allah mengucapkan firman-Nya, tapi firman-Nya ini tidak ada hurufnya, tidak ada kata-kata yang bisa dikehendaki. Ini juga tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi, ya. Dan itu dilestarikan dalam mazhab Asy'ari, ya. Sejak Abu Hasan Al-Asy'ari, terlepas apakah kemudian beliau agak rujuk dari itu atau tidak, dilestarikan oleh Al-Baqillani, oleh Al-Juwayni, Ar-Razi, dan Al-Amidi, ya. Walaupun kemudian ditambahkan lagi Al-Juwayni, ya, kalau Al-Asy'ari dan Al-Baqillani ini beliau tidak mengakui Allah menyandang perbuatannya sendiri. Perbuatannya dianggap terpisah, dianggap sebagai makhluk itu sendiri. Tapi mereka masih mengakui Allah punya wajah, punya dua tangan, ya, punya dua mata, beristiwa di atas arsy, nuzul atau turun ke langit terdekat. Mereka masih mengakui itu. Kalau Al-Juwayni itu sudah tidak mengakui, belum meragukan dalilnya, ya, sudah mulai agak ikut dengan Mu'tazilah. Ar-Razi lebih lagi, ya, dalil Quran maupun dalil hadis yang mutawatir diragukan kepastiannya. Nah, jadi semakin kesana semakin berat, ya. Al-Amidi mirip dengan Ar-Razi, dan bahkan beliau mengkritik argumentasi dari para pendahulunya, ya. Lalu kemudian yang sebelah sana itu tokoh-tokoh dari sekte-sekte lain, ya. Sekte-sekte lain dari kalangan Ahlul Kalam yang juga punya kelompok-kelompok tersendiri, ya, kita sebutkan singkat. Dirar bin Amr ini tadi pemuka dari kalangan Dzidoriyah. Salah satu muridnya adalah Hafiz Al-Fard, itu pernah berdialektika dengan Imam Asy-Syafi'i, ya. Lalu beliau kemudian menyatakan kesesatan Hafiz Al-Fard. Husain An-Najjar ini juga termasuk kalangan Jahmiyah. Dua orang ini beda dengan Mu'tazilah, ya. Mereka masalah takdir lebih bagus daripada Mu'tazilah, tapi masalah asma dan sifat sama-sama menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bahwa Allah menyandang sifat-sifat. Ibnu Karram atau Karramiyah ini terkenal dengan konsep baru, ya, yang mengatakan bahwa Allah itu punya perbuatan, ya, tapi perbuatannya itu ada awalnya, sebelumnya belum melakukan perbuatan sama sekali, lalu tiba-tiba ada masa tertentu Allah melakukan perbuatan. Jadi sebelumnya itu kayak nganggur, ya, tanpa masa, lalu tiba-tiba saat itu melakukan perbuatannya. Ibnu Salim tadi saya cerita, ya, ini menganggap bahwa Al-Quran itu ada hurufnya, tapi hurufnya itu juga tidak dikehendaki oleh Allah. Hisham bin Al-Hakam ini dari kalangan Syiah yang mengatakan Allah itu jisim, ya, mengatakan Allah itu jisim terlepas apa definisinya. Lalu kemudian Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, ini salah satu tokoh di kalangan mazhab Hanafi yang kemudian para pengikutnya disebut sebagai Maturidiyah, ya. Apa bedanya dengan Asy'ariyah? Kalau Maturidiyah itu mengatakan Allah menyandang perbuatan, tapi perbuatannya tanpa dikehendaki. Jadi berbuat tanpa menghendaki, menciptakan langit tanpa menghendakinya.
Ini juga tidak masuk akal. Gimana berbuat kok tidak menghendaki? Kalau Asy'ariyah itu berbicara tanpa menghendaki. Kalau Maturidi berbicara iya, berbuat juga iya, tapi tanpa menghendakinya. Kenapa mereka semuanya menghindari ini? Karena menghindari ya berdasarkan doktrin dalam kalamnya itu, ya, dalam seni kalam doktrin, jangan sampai Allah punya perbuatan, punya sesuatu yang baru. Jangan sampai Tuhan itu dinamis. Ya, jangan sampai sekarang berbuat, kemarin belum melakukan perbuatan itu, dan perbuatannya ini disandang oleh Allah. Padahal justru kita dalam Al-Quran ya, kan Allah itu Rabbul Alamin, mengatur alam. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah punya urusan. Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, maha hidup dan maha mengatur. Bagaimana sesuatu yang maha hidup, maha mengatur kok tidak punya perbuatan yang disandangnya sendiri? Ini tidak masuk akal. Justru itulah sifat utama dari Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa aktif mengatur hambanya, aktif mendengar, aktif melihat, ya, aktif kemudian juga menanggapi perlakuan atau perbuatan dari hambanya. Orang berbuat baik dicintai Allah, diridhoi. Orang berbuat jahat ya dibenci, kemudian nantinya sebagiannya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru ini adalah sifat yang sangat utama. Oleh karena itu ini perbandingan dan sering banyak perdebatan mengenai hal ini. Kita simpulkan terakhir, mungkin saya minta tambahan 5 menit ya, supaya kita bisa simpulkan dari aneka macam perdebatan ya. Dan perdebatan itu terjadi tadi misalnya antara Bishr al-Marisi dengan Abdul Aziz al-Kinani. Terjadi juga antara Imam Utsman ad-Darimi ya dengan pengikutnya Bishr al-Marisi, entah itu al-Balkhi maupun yang lain ya. Sempat terjadi antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ibnu Abi Duat. Kalau tidak salah Ibnu Abi Duat ini pengikutnya Husain an-Najjar ya, itu di wilayah di istana kekhalifahan Abbasiyah saat itu. Pernah terjadi perdebatan ini antara Ibnu Khuzaimah dengan para pengikut Ibnu Kullab ya. Dan seterusnya demikian. Lalu yang paling terkenal adalah perdebatannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai kemudian beliau pernah dipenjara 2 kali mengenai persoalan ini ya. Kita rangkumkan slide yang berikutnya, Ustaz. Ya, ini dilewati. Nah, mengimani nama-nama dan sifat Allah, isinya apa saja? Ya, yang pertama adalah beriman dengan asma Allah, nama-nama Allah, bi asmaihil husna. Nama Allah itu ada berapa? Ada banyak, bukan hanya 99. Ya, lillahi. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1 itu nama-nama yang khusus, tapi bukan hanya itu. Makanya kita punya doa, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Berdoa dengan semua nama Allah yang sudah diajarkan dan diturunkan ya, maupun awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, maupun nama-nama yang masih di ilmu ghaibnya Allah ya. Seorang yang menghafalkan, bisa menghitung, menghafalkan dan memenuhi ketentuan 99 nama dijamin masuk surga. Tapi lebih dari itu Allah punya banyak nama yang lain. Ini kita imani, kita gunakan dalam doa-doa kita ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisifatil ulia, percaya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha unggul. Ya. Nah, ini nanti kita rincikan. Yang ketiga, bihuquqihi 'alal ibad, percaya dengan hak-hak Allah. Apa hak Allah itu? Ya, kita semua belajar ya dalam hadis Mu'adz bin Jabal, haqqullahi 'ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kita menyembah Allah dengan cara yang diberikan oleh Allah dan tidak menyalurkan penyembahan-penyembahan ini kepada selain Allah. Artinya bertauhid. Itulah hak Allah. Kalau kita bisa mengenal nama-nama Allah, kita juga tahu sifat-sifat Allah, lalu kita menunaikan hak-hak Allah, inilah inti dari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi bahasan kita adalah yang pertama dan kedua. Yang pertama jelas. Nama-nama Allah itu adalah sebutan-sebutan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahunya itu dari informasi Allah di Quran dan hadis. Kita jangan mengarang nama-nama sendiri. Ya, apalagi menggunakannya dalam doa. Wahai sang pengecat cabai. Jangan. Wahai insinyur dari bumi dan seisinya, jangan. Masa disebut insinyur? Ini kan justru bukan sebutan yang terbaik ya.
Jadi nama-nama itu kita terima dari Quran, dari hadis. Dalam Al-Fatihah itu kan banyak nama Allah. Pertama kata Allah, Alhamdulillahi. Kemudian apa? Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya. Kemudian dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Terus nanti ada Tabarakasmu Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Ya. Kemudian ada banyak-banyak nama di surat Al-Hadid, di surat Al-Hasyr, ya. Banyak nama-nama Allah yang kita gunakan untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam zikir-zikir kita, ya. Kemudian sifat-sifat Allah kita lanjutkan, Ustaz. Nah, langsung disebutkan dua-duanya. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu yang dari dulu sampai seterusnya Allah begitu. Ya, misalnya sifat hidup, sifat maha pengasih dan penyayang. Ya, sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu, maha tahu segalanya, itu dari dulu sampai seterusnya Allah memang begitu. Ya, ini sifat dzatiyah. Adapun sifat fi'liyah, Allah pada dasarnya secara sifat dzatiyah maha melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Fa'alun lima apa? Yurid, ya. Allah itu maha melakukan apa yang dikehendaki. Beda dengan kita, sangat jauh bandingannya. Kita nggak semua yang kita inginkan bisa kita lakukan. Kalau Allah semua yang Dia inginkan mampu untuk Dia lakukan, Azza wa Jalla. Tapi satu persatu perbuatannya ini kan bukan sejak dulu, ya. Allah misalnya menciptakan langit, sebelum itu belum menciptakan langit. Lalu Allah menciptakan Adam, sebelum itu belum menciptakan Adam. Nah, ini yang namanya perbuatan Allah. Pelakunya ya Allah, perbuatan itu disandang oleh Allah, dan ada tujuan mulia di balik perbuatan itu. Maka ini disebut oleh para ulama sebagai as-sifatul fi'liyah. Secara umum ada 3 jenis. Yang pertama, Ustaz, al-aqwal, yaitu ucapan-ucapan. Satu persatu ucapan Allah itu baru muncul ketika memang sudah dikehendaki oleh Allah. Sebelumnya belum. Misalnya Allah mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang kamu pegang dengan tangan kananmu itu wahai Musa. Ini sebelum Nabi Musa ada, sudah diucapkan atau belum? Belum, baru diucapkan saat itu. Nah, itu makanya perbuatannya Allah. Kata Imam Abdul Aziz Al-Kinani, al-fi'lu sifah lillah yaqdiru alaihi wa la yamna'uhu minhu mani. Ya, perbuatan itu persatu adalah sifat yang Allah mampu melakukannya. Berarti belum sejak dulu dilakukan, tapi baru mampu dilakukan, nanti baru dilakukan, ya. Dan tidak ada yang mampu menghalanginya. Yang kedua adalah al-ahwal, keadaan. Allah berkehendak, Allah kadang-kadang ridho, Allah kadang-kadang murka, ya. Itu tidak selalu begitu. Nah, sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan apa yang membuat Allah melakukan itu atau tidak melakukannya. Adapun af'al ini perbuatan, ya. Misalnya memberi kita rizki, mengabulkan doa kita, kemudian menghidupkan orang yang dihidupkan, ya, mematikan orang yang semula hidup, dan seterusnya. Kalau kita mengimani ini semua, maka menjadi jelas. Nah, perhatikan, dalam setiap poin keimanan kepada nama Allah ada ahlul kalam yang berbeda dengan ahlul hadis. Jahmiyah itu tidak mengakui sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Konon sebagian mereka ingin menyobek tulisan di Ka'bah, ya, yang ditulis laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kata as-sami'ul basir ini membuat marah. Kok Allah maha mendengar, maha melihat? Kayak manusia dong, bisa mendengar, bisa melihat. Ini apa? Kacaunya pemikiran sebagian ahlul kalam begitu, sampai ingin disobek, ingin dia ganti, ya. Tapi sekarang rata-rata sudah hilang yang seperti itu, ya. Ada masih sebagian kecil yang tidak mengakui sifat-sifat Allah, ya. Sekarang masih dianut oleh kalangan Syiah. Sekarang masih dianut oleh kalangan Ibadiyah di Oman, ya. Lalu kemudian sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, ya. Sifat dzatiyah banyak yang mengakui, ada yang mengakui, sebagian menafikan yang lain. Allah dari awal sampai seterusnya kan punya wajah yang maha sempurna, ya, yang penuh keagungan. Allah punya 2 tangan yang maha kuat dan maha berkah, yang nantinya di hari kiamat langit ini semua digulung oleh Allah, ya, hanya dengan 1 tangan. Itu sesuatu yang luar biasa. Tidak ada makhluk yang punya tangan begitu, tidak ada bandingannya sama sekali, ya. Tapi kemudian diingkari, ya. Punya 2 mata diingkari. Nah, ini. Lalu yang lebih banyak lagi adalah yang mengingkari sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ini, ya, terakhir ada 2 istilah yang sering kita dengar, ya, kita gambarkan. Nanti di lain kesempatan kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberi umur bisa kita kaji. Ya, halaman terakhir, Ustaz.
langsung ditampilkan saja. Ini cara menyikapi orang terhadap nama-nama dan perbuatan Allah. Ya, yang pertama isbat, itu mengakui. Ya, Allah punya sifat kasih sayang, Allah punya sifat mampu, Allah punya sifat punya wajah dan punya tangan, seterusnya. An-nafyi itu menafikan, menolak. Kalau at-tawakuf ini ragu-ragu. Ya. Lalu setelah punya 3 sikap ini, nanti sikapnya ada 4 jenis. Ya. Yang pertama ahlut taslimi wat tabjil. Ini kalangan ahlul hadis yang nerima saja apa adanya dari Quran, dari Sunnah, diterima, udah dipahami sesuai dengan kemampuan masing-masing, diimani. Yang kedua ahlut tasawwuh bitakhil. Ini orang yang menganggap Nabi Muhammad itu menjelaskan sifat-sifat Allah, ya, bukan maksud yang sebenarnya, tapi supaya orang itu senang, ya, padahal informasinya dusta. Termasuk surga neraka dianggap begitu, hanya sekedar apa? Ilusi. Jadi bahaya, dan sekarang banyak pemikir seperti itu di zaman kita, maka perlu kita waspadai. Yang kedua ahlut ta'wil bit tabdil, ya, mengakui Nabi Muhammad mengatakan itu tapi artinya diubah-ubah. Allah bersemayam di atas arsy, ya, tsummastawa alal arsy, dianggap itu maksudnya bukan bersemayam di atas arsy, tapi maksudnya itu adalah menguasai arsy. Nah, diganti-ganti. Tangan maksudnya adalah apa? Kemampuan. Wajah ini maksudnya bukan beneran wajah. Nah, jadi ayatnya diakui, dianggap Nabi Muhammad tidak berdusta, tapi dianggap bahwa maksudnya itu berbeda dengan yang biasa dipahami orang normal. Lalu yang terakhir ahlut tafwid bit tajhil. Ini menganggap itu nggak bisa dipahami. Nah, jadi ayat-ayat yang sudah jelas, Allah menjelaskan dirinya kepada kita, Rasulullah menjelaskan Tuhannya kepada kita, dianggap belum jelas. Nah, ini juga bahaya, ya. Kalau Quran Sunnah itu dianggap tidak jelas, kita tidak bisa menggunakan itu sebagai sumber petunjuk, kan begitu? Petunjuk itu kan harus jelas. Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.